Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah luar biasa dari sosok mulia, yaitu Maryam binti Imran, yang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala hamil tanpa suami. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang keimanan, keajaiban Allah, serta kesabaran seorang hamba yang taat. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ringankanlah tangan sahabat semua untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video islami dari channel ini. Maryam adalah salah satu wanita yang disebut dalam Al-Quran sebagai wanita yang suci dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 42, "Dan ingatlah ketika malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam.'" Quran Surah Ali Imran ayat 42. Maryam adalah wanita yang sangat taat kepada Allah. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang penuh dengan ketakwaan dan keimanan. Ia tumbuh dalam pemeliharaan Zakaria, seorang nabi yang menjaga Maryam dengan penuh kasih sayang. Maryam banyak menghabiskan waktunya di mihrab untuk beribadah kepada Allah. Allah juga memberikan banyak keutamaan kepada Maryam. Salah satunya adalah rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam surah Ali Imran ayat 37 Allah berfirman, "Maka Tuhannya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, 'Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?' Maryam menjawab, 'Itu dari Allah. Sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.'" Quran Surah Ali Imran ayat 37. Suatu hari Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa kabar mengejutkan. Malaikat Jibril berkata bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mulia. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 17-19. Maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menjelma di kehadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Dia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 17-19. Maryam merasa sangat terkejut mendengar kabar ini. Bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak sedangkan ia belum pernah disentuh oleh seorang pria? Namun Allah menegaskan bahwa kehendaknya tidak terbatas pada hukum-hukum alam yang biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 21. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surah Maryam ayat 21. Dengan kekuasaannya, Allah menciptakan kehidupan di dalam rahim Maryam tanpa adanya hubungan suami istri. Ini adalah tanda kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Setelah menerima kabar dari Jibril, Maryam pun mengandung. Proses kehamilannya berlangsung seperti kehamilan biasa, namun diiringi oleh kesulitan dan ujian. Maryam kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk mengasingkan diri karena rasa malu dan takut akan reaksi kaumnya. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam merasakan kesakitan yang luar biasa. Dalam kondisi tersebut, Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk beristirahat di bawah pohon kurma. Dalam surah Maryam ayat 23-25 Allah berfirman,
maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surah Maryam ayat 23-25. Buah kurma dan air dari sungai kecil itu menjadi penguat bagi Maryam dalam menghadapi saat-saat melahirkan Nabi Isa. Setelah melahirkan, Maryam membawa bayinya kembali kepada kaumnya, dan tentu saja mereka merasa terkejut dan mulai menuduh Maryam melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ketika kaumnya bertanya dengan penuh tuduhan, Maryam tetap diam, mengikuti perintah Allah untuk tidak berkata apapun. Lalu atas izin Allah, bayi Isa yang masih dalam gendongan berbicara membela ibunya. Dalam surah Maryam ayat 30-32, Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surah Maryam ayat 30-32. Ucapan Isa yang masih bayi ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah. Orang-orang yang tadinya menuduh Maryam pun terdiam karena tidak ada lagi yang bisa mereka katakan ketika seorang bayi berbicara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Kisah Maryam ini mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Allah mampu menciptakan kehidupan di alam rahim seorang wanita tanpa adanya hubungan suami istri sebagai tanda kebesarannya. Kedua, kesabaran Maryam dalam menghadapi cobaan yang berat, serta kepatuhan dan ketakwaannya kepada Allah, menjadi contoh teladan bagi kita semua. Maryam tidak pernah meragukan keputusan Allah, meskipun ia dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Selain itu, kita juga belajar tentang pentingnya keimanan yang kuat dan keyakinan kepada Allah. Maryam menerima semua yang terjadi kepadanya dengan penuh kepasrahan, karena ia tahu bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Semoga kisah Maryam yang luar biasa ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu percaya kepada kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang mustahil baginya, dan setiap ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menjadikan kita lebih kuat dalam keimanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.